تحرصون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan akan tabiat manusia dari sisi kemanusiaannya, bahwa manusia itu jahil, zalim, zaluman jahula, dicipta dalam keadaan zalim dan jahil. Tak ada ilmu baginya tentang akhir perkara. Dia akan menyangka bahwa kondisi yang terjadi padanya akan berketerusan dan tidak akan pernah lenyap. Dia menyangka bahwa pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk keduniaan, nikmat kepadanya dalam bentuk keduniaan adalah bentuk karamah Allah kepadanya, yang menunjukkan bahwa dia mulia di sisi Allah dan dekat di sisinya. Baik, sampai situ dulu. Ini sangkaan pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'ammal insan, maka adapun manusia, ini al-insan mencakup seluruh manusia. Siapapun yang mempunyai sifat insaniyah, maka tidak akan lepas dari perkara-perkara ini. Jadi ini asal manusia seperti ini. Tinggal apakah dia mampu merubah perkara ini atau tidak, atau berketerusan di atas perkara ini. Adapun manusia, jika mabtalahu rabbuhu, Rabbnya membalak dia, bala, cobaan, bentuk balaknya, fa akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amah, Allah beri nikmat demi nikmat kepadanya. Maka apa kata manusia yang salah ini? Fayaqulu, dia akan mengatakan, Rabbi, Rabbku akraman, telah memuliakan saya. Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan saya. Ini dijelaskan oleh Syekh bahwa manusia yang jahil, lagi zalim, itu akan menyangka bahwa kemuliaan di sisi Allah, kedekatan di sisi Allah adalah ketika Allah memberi dunia kepadanya dan memberi kedudukan kepadanya. Padahal Allah mengatakan ibtalahu rabbuh, Allah uji, Rabbnya menguji dia. Iya. Sisi yang lain dia menyangka jika Allah membalak dia, menguji dia dalam bentuk faqadara alaihi rizqah, Allah qadara rezekinya, artinya Allah batasi, Allah jadikan sempit, Allah jadikan rezeki yang pas-pasan, tidak ada lebihnya. Dia akan menganggap bahwa ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehinaan, menunjukkan bahwa dia rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangkaan manusia yang jahil, zalim, bodoh dan zalim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah sangkaan ini dengan firman-Nya, kalla, sekali-sekali jangan demikian. Makna kalla, kata beliau,
bukan semua mereka yang saya beri nikmat di dunia adalah mulia di sisiku. Demikian pula tidak semua yang saya batasi rezekinya adalah orang yang rendah di hadapanku. Tidaklah yang kaya, tidaklah kekayaan dan miskin, keluasan dan kesempitan, semuanya hanyalah bala dari Allah, ibtila min Allah. Wamtihan, cobaan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji dengannya hamba-hambanya untuk dilihat siapa di antara hamba itu yang bersyukur sehubungan dengan nikmat dan siapa yang bersabar sehubungan dengan kesempitan rezeki itu. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala pun membalas sikap itu dengan pahala yang amat besar. Kesyukuran dibalas dengan pahala yang besar, kesabaran dibalas dengan pahala yang besar. Adapun yang tidak mampu bersikap dengan sikap itu, tidak mampu bersyukur, tidak mampu bersabar, maka akan berpindah kepada azab yang sangat pedih. Baik. Jadi dari sini dapat kita memahami beberapa perkara. Satu, asal keberadaan manusia adalah zaluman jahula, bodoh, zalim, jahil. Jahil bodoh, tidak tahu. Kalau zalim tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita bentuk kebodohan dan kezaliman itu, yaitu anggapan dan sikap manusia terhadap kemuliaan di sisi Allah dan rendahnya di sisi Allah dengan apa? Dengan perkara keduniaan. Manusia yang bodoh ini, yang zalim ini, jika Allah memberi bala kepadanya, cobaan kepadanya dalam bentuk fa'akramah, akramah kemuliaan, kedudukan, wa na'amah, beri nikmat demi nikmat, berhasil panennya, berhasil usahanya, nikmat demi nikmat, maka dia akan mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah akraman. Asalnya akramani, telah memuliakan saya. Hanya dihilangkan, cukup dengan adanya kasrah pada nun. Nun itu nun wiqayah. Maka dia akan mengatakan Rabbi, Tuhanku telah memuliakan saya. Ini ilmu bahwa manusia yang bodoh, yang jahil, ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan kemuliaan, dia akan menganggap Allah telah memuliakannya. Kebodohan yang kedua, sebaliknya, jika Allah timpakan bala dalam bentuk yang lain, faqadara alaihi rizqah, Allah batasi rezekinya. Apakah rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk kedudukan, rezeki dalam bentuk kesehatan dibatasi. Sakit misalnya, gagal dalam panen, kurang berkecukupan. Maka apa kata manusia yang bodoh lagi zalim itu? Rabbi ahanan. Asalnya ahanani, Tuhanku telah menghinakan saya. Ini ilmu. Ilmu selanjutnya yang dapat kita ambil di sini, bahwa sikap yang benar adalah menganggap dua perkara ini ibtila, bala. Pertama, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri mengatakan, "Idza mabtalahu rabbuhu," ketika Rabbnya ibtala, membala. Kalau Allah katakan bala, anggap sebagai bala. Dan bala ada dua. Ada bala dalam bentuk berhasil panen, ada bala dalam bentuk gagal panen. Ada bala dalam bentuk lulus ujian, ada bala dalam bentuk gagal ujian. Untuk pegawai negeri misalnya,
atau lulus dalam perkuliahan. Ini semuanya bala. Itu sikap pertama. Menganggapnya sebagai bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir itu cobaan, itu ujian, maka orang yang teruji, orang yang dicoba akan melakukan apa? Harus berhasil dalam ujian. Dia akan melupakan, mengakukan upaya bagaimana berhasil dalam ujian. Dan Syekh telah menyebutkan keberhasilan dalam ujian. Keberhasilan dalam ujian sehubungan dengan akrama wa na'ama, kemuliaan dan nikmat adalah dengan mensyukurinya. Siapa yang mampu mensyukurinya maka berhasil. Kalau berhasil dapat kemuliaan. Kesyukurannya dapat kemuliaan. Jadi bukan sekadar dapat harganya, tapi karena sikap syukurnya dia pun dapat kemuliaan. Kalau sekadar dapat harta berhasil panennya, langsung mulia, belum tentu. Tapi nanti mulia di sisi Allah kalau dia mampu syukuri hal itu. Sehingga dengan harta itu, hasil panen itu, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyukuran. Sikap yang kedua, sehubungan dengan gagal panen, sakit, musibah demi musibah. Ini bala yang kedua. Maka sikap yang benar adalah bersabar di atasnya. Siapa yang mampu bersabar terhadap musibah, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala telah jadi ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi dalam dua jenis bala ini Allah buka pintu kemuliaan bagi hamba. Kemuliaan syukur dan kemuliaan sabar. Karena itu apapun keadaannya, apapun yang Allah takdirkan, maka apa? Apapun yang Allah takdirkan, maka apa? Kita bisa mulia dalam semua keadaan. Kalau orang paham ini, tidak terlalu pusing naik BBM atau turun BBM. Iya, tidak terlalu pusing naik pupuk atau turun pupuk atau bahkan gratis. Yang mereka pusingi adalah bagaimana bersyukur dan bagaimana bersabar. Ini yang mereka pusing. Gimana caranya? Sikap ini yang mereka kejar. Kesyukuran terhadap nikmat, ada kemuliaan yang Allah beri, dan kesabaran terhadap cobaan, kegetiran hidup, kegagalan panen yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang sangat penting ikhwah dalam hidup di muka bumi, hidup yang sesaat ini. Dan kesyukuran dan kesabaran adalah nilai-nilai takwa yang merupakan nilai-nilai takwa yang terbesar. Nilai takwa yang merupakan nilai-nilai takwa yang terbesar. Sebab takwa adalah ukuran kemuliaan, kesyukuran adalah ukuran kemuliaan, sebagaimana kesabaran adalah ukuran kemuliaan. Hidup di muka bumi adalah hidup mengumpul nilai-nilai syukur dan mengumpul nilai-nilai sabar. Kita sebagai hamba Allah tidak akan mungkin lepas dari ketentuan pencipta kita terhadap nikmat, hukum batasan nikmat. Kita dapat rezeki atau tidak, Allah yang menentukan. Hanya Allah tawarkan kepada kita sikap, mampu bersabar atau bersyukur. Siapa yang mampu mewujudkan ini, maka luar biasa. Hidupnya menakjubkan, hidupnya mengagumkan. Dalam semua keadaannya akan baik. Sebab hidup manusia itu tidak lepas dari ini. Tidak lepas dari ini kan? Kalau tidak dapat bala dalam bentuk akrama wa na'amah, maka dapat bala dalam bentuk faqadar alaihi rizqah. Ada lepas dari ini. Tidak ada lepas dari ini. Kafir beriman dapat dua perkara ini. Hanya beriman, bersyukur dan bersabar. Yang dengan yang mereka berbeda dengan orang kafir. Yang dengan yang mereka berbeda dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang zalim.
menakjubkan keadaan orang beriman. Apapun keadaannya, di tempat apapun, menghadapi perkara apapun juga, maka kesyukuran dan kesabaran yang bermain. Yang mereka kejar. Allah tetapkan ini, mereka berpikir. Allah tetapkan gagal dalam panen. Ini artinya Allah menginginkan dia mengejar kemuliaan sabar. Berhasil dalam panen, dia berpikir, berkeyakinan. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala inginkan dia mengejar kemuliaan syukur. Sehingga dalam semua keadaannya, Masya Allah, dalam semua keadaannya dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia yang zalim lagi bodoh, dia berhasil dalam panen, ingkar nikmat, semakin jauh dari masjid. Kalau baik-baik, berhasil dalam panen, itu yang berhasil dalam panen, semakin jauh dari masjid. Gagal dalam panen, stres. Semakin jauh dari masjid. Saya sudah sebelumnya dia rajin sholat, saya begitu gagal. Kenapa Allah begini nih? Harusnya sawahnya sana saja itu yang malas sholat, yang dijadikan seperti itu. Kenapa sawahnya saya yang rajin sholat yang seperti itu? Yang lain berhasil dalam panen, dekat dengan masjid. Gagal dalam panen, jauh dari masjid. Ada juga yang gagal dalam panen, dekat dengan masjid. Saya begitu berhasil panen, jauh dari masjid. Ada juga sikap seperti itu. Itu semuanya sikap kebodohan dan kezaliman. Bodoh, tidak mengetahui. Bodoh, kenapa? Dia tidak mengetahui hakikat perkara ini, bahwa itu adalah bala. Yang Allah inginkan padanya adalah cita-cita syukur atas bersabar atasnya. Dan dia gagal, sebab apa? Menempatkan diri tidak pada tempatnya. Dia menganggap Allah begini, zalim kepada Allah, bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keajaiban orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Kullu amrihi fi khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Kata Nabi SAW, betul-betul menakjubkan keadaan orang-orang beriman. Semua urusannya berada dalam kebaikan, dan tidak ada yang seperti ini kecuali hanya orang yang beriman. Kenapa? In asabathu syarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Jika perkara-perkara yang membahagiakan, asabat, jika musibah menimpa dia, Allah secara Nabi mengatakan musibah. Jika musibah menimpa dia, musibahnya apa? Syarra, hal-hal yang menggembirakan. Maka apa sikapnya orang beriman? Syakar, dia bersyukur. Maka dengan kesyukuran ini baik bagi dia. Dengan kesyukuran. Kemudian musibah yang kedua, jika musibah menimpa dia, darra, berupa darra, hal-hal yang menyakitkan, pedih. Maka apa sikapnya orang beriman? Sabar fakana khairan lah. Dia mampu bersabar, dengan kesabaran itu baik bagi dia. Kemudian setelah itu beliau jelaskan lebih jauh lagi bahwa sikap manusia yang semacam ini adalah sikap yang hanya mementingkan dirinya, hanya mencari keinginan pribadi. Dan ini merupakan min di'atil himmah, lemahnya himmah hamba.
karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena tidak adanya perhatian terhadap keadaan makhluk yang memerlukan. Perhatikan, kenapa dikatakan min da'fil himmah, lemah himmah? Sebab perhatiannya hanya apa yang sesuai dengan keinginan. Dia hidup hanya mementingkan kalau sejalan dengan keinginannya, iya. Kalau tidak, keluh kesah. Jadi lemah himmah. Ayat selanjutnya langsung berhubungan dengan perkara ini. Allah celah mereka. Sebab mereka tidak ada perhatian terhadap kondisi makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan. Sebab perhatian mereka hanya memperhatikan dirinya, tidak memperhatikan orang lain. Lihat kalimat selanjutnya, kalla, sekali-sekali jangan demikian. Bal la tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Anak yatim kata beliau adalah yang kehilangan bapa dan kehilangan orang yang mencarikan sesuatu untuknya kehidupan. Sehingga dia perlu ada yang membesarkan hatinya, berbuat baik kepadanya. Ini anak yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Bahkan kalian merendahkan perkara ini. Ini menunjukkan kalian tidak mempunyai sifat rahmah di dalam hati kalian. Kalian tidak mempunyai keinginan terhadap kebaikan. Kondisi inilah yang lahir dan berada pada manusia-manusia yang zalim lagi bodoh itu. Makanya ketika tertimpa musibah, dia hanya melihat apa yang merupakan kepentingan diri. Terhadap ayat itu tidak ada. Lihat hubungan perkara itu. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sikap lain terhadap sesama manusia yang batil, yaitu terhadap rakyatnya. Dan kalian tidak memberikan dorongan, saling memberikan dorongan untuk memberi makan orang-orang miskin. Kalian tidak saling yahuddu ba'dukum ba'da. Kalian tidak saling memberikan semangat sebagian terhadap yang lainnya untuk memberi makan orang-orang yang perlu dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Semua itu karena adanya kekikiran kalian terhadap dunia dan kecintaan kalian yang amat besar yang tertanam di dalam hati kalian terhadap dunia itu. Makanya kalian tidak bersemangat mengeluarkan harta kalian memperhatikan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha. Ditambah lagi kalian memakan at-turat. At-turat, harta yang ditinggalkan, di antaranya warisan. Kalian makan itu, kalau dapat yang seperti itu, kalian makan, kalian menggunakannya aklal lamma, dengan cara makan yang lamma, betul-betul cepat, tidak menyisakan sedikit pun juga. Kalian tidak peduli warisan ini benar atau tidak, halal atau tidak peduli. Jadi sifatnya ketemu, sifat-sifat semua ini ketemu. Tidak memuliakan anak yatim, tidak punya semangat tidak ingin memberi semangat memberi makan orang miskin. Terus kalau dapat harta, tidak peduli halal tidaknya, yang jelas habiskan. Fatuhibbunal mala hubban jamma. Inilah bisal fasulah. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang jamma, benar-benar besar dan mendalam. Saya berhubungkan dengan bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Lihat pelanggaran itu. Kata beliau ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sekali-sekali dengan demikian, kalian hanyalah mencintai al-ajilah, kesegeraan kehidupan dunia, sementara kalian wa tadharuna
membiarkan, tidak memperdulikan al-akhirah, ya, pembalasan akhirat. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat manusia secara umum, kemudian kondisi-kondisi mereka, ya, yang zalim, yang kafir, yang tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikapnya terhadap anak yatim, terhadap orang-orang miskin, terhadap harta yang diberikan kepadanya, ya, bagaimana kecintaannya terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala langsung memberi ilmu yang bisa menggugurkan penyakit-penyakit itu. Tentang hari akhirat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Iya. Ini sama dengan pemaparannya sama dengan apa? Wailul lil mutaffifin, ya. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sifatnya apa? Ini kembali kepada apa? Karena lebih mengutamakan perkara dunia. Masih curang. Setelah itu apa? Allah datangkan perkara apa? Langsung perkara akhirat. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Bukankah mereka tahu bahwa mereka akan dibangkitkan di hari yang amat besar, hari yang ditegakkannya, dibangkitkannya di hadapan pencipta alam semesta. Sama ini. Setelah Allah sebutkan kalian manusia yang zalim, bodoh, tidak pintar menempatkan dirinya, tidak taat dalam menempatkan dirinya terhadap nikmat Allah dan terhadap cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul mencintai keduniaan, tidak memperdulikan orang lain, hanya dirinya yang dia pedulikan. Anak yatim, orang-orang miskin dia tidak pedulikan. Kalau dapat harta betul-betul langsung habis. Langsung Allah Subhanahu wa taala susul dengan ayat-ayat yang bisa menerapi perkara itu, dan sekaligus ancaman kalau berketerusan tentang hari akhirat. Kalla, benar, atau tidak sebagaimana yang kalian sangka. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingatlah ketika bumi dihantamkan dakkan dakka, dengan hantaman yang berulang-ulang. Saling dihantamkan. Terjadi benturan demi bentur di bumi. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabb kamu dan para malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma'id, maka didatangkan ketika itu jahannam, neraka jahannam. Yawma'idin yatadakkarul insan, ketika itu semua manusia sadar, mengingat. Wa anna lahu dzikra, tetapi kata Allah, untuk apa lagi baginya peringatan itu, ingatan itu. Yaqul, manusia hanya mampu mengatakan, ya laitani, duhai seandainya saya qaddamtu li hayati, mempersiapkan untuk kehidupanku. Perhatikan kata kehidupan di sini. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka ketika itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah. Wa la yutiqu wathaqahu ahad, tidak ada sesuatu pun, seorang pun yang mengikat sebagaimana ikatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, kalla maknanya tidaklah semua yang kalian cintai berupa harta, yang kalian berlomba-lomba di dalamnya berupa kelezatan, itu akan kekal. Bahkan di hadapan kalian ada hari yang amat besar, bencana yang amat luar biasa, yang di dalam hari itu bumi dihantam-hantamkan dengan gunung.
serta apapun yang berada di atasnya, sehingga jadilah bumi tanah lapang, hamparan yang luas, tidak ada bengkok dan tidak ada lengkungan lagi, rata. Ini. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk memutus perkara di antara hamba di atas dulal naungan dari awan, dan datang pula para malaikat-malaikat mulia, penghuni langit seluruhnya. Mereka bersaf-saf. Setiap langit, setiap penghuni langit, ada 7 langit, setiap penghuni langit mendatangkan penghuninya, para malaikat bersaf. Mereka melingkup manusia, makhluk itu. Ini berarti apa? Malaikat ini sangat banyak. So Allah Subhanahu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tidak ada satupun tempat sejengkal di langit kecuali ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya itu langit, banyaknya itu malaikat. Dalam hadis Isra Mi'raj Nabi sallallahu menjelaskan tentang rumah di langit yang ke-7, masuk padanya tiap hari 70.000 malaikat. 70.000 malaikat masuk, kemudian keluar dan diganti dengan yang tidak pernah masuk. Tiap hari seperti itu. Yang masuk, yang tidak pernah masuk. Dan sekarang sudah berapa hari yang lewat, tidak ada yang tahu. ribu tiap hari. Yang masuk tidak pernah masuk. Malaikat pun datang, bersok-sok mereka, melingkup seluruh makhluk, manusia dan jin. Ini adalah saf-saf, saf-saf yang penuh dengan ketundukan, penuh kerendahan di hadapan penguasa yang betul-betul menundukkan, mengalahkan segaranya, Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah didatangkan Jahannam yang digiring oleh para malaikat dengan salasil, dengan rantai-rantai. Dalam sebuah hadis, yuja'u bin nar yawmal qiyamah wa 'alayha 70,000 zaman, ma'a kulli zaman 70,000 malaikah yajrunaha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan didatangkan neraka pada hari kiamat, yang mana padanya ada zaman atau zimam, ini tali kekang, tali kendali, sebanyak 70.000 tali kendali. Satu tali kendali dipegang, dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Saya di sini menyebutkan kendalinya rantai-rantai. Yang tanyakan di mana besarnya rantainya. Yang tanyakan yang disebutkan jumlah malaikatnya. Yang tanyakan berapa besar malaikatnya. Jelas 70.000 malaikat. Satu tali kendali. Didatanglah ketika itu Jahannam. Maka jika semua ini telah terjadi, fayawma idin, ketika itulah yatadzakkarul insan, manusia pun mengingat. Mengingat apa? Sadar apa? Sadar akan apa yang dia telah kedepankan, yang dia persiapkan berupa kebaikan dan kejelekan. Perhatikan, Syekh mengatakan kebaikan dan kejelekan. Ya laitani qaddamtu li hayati, berupa kebaikan dan kejelekan. Kata Allah, wa anna lahu dzikra. Untuk apa lagi peringatan itu? Untuk apa lagi mengingat semacam itu? Sebab sudah lewat waktu, sudah lewat zamannya. Manusia hanya mampu mengucapkan ya laitani qaddamtu li hayati, ucapan penyesalan akan apa yang terlewatkan sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani qaddamtu li hayati, kata Syekh,
Ini ucapan manusia, penyesalan. Duhai seandainya saya qaddamtu, persiapkan di hayati untuk kehidupanku, kehidupan yang kekal abadi berupa amalan soleh. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya saya mengambil bersama Rasul itu jalan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celakanya saya, kenapa saya dulunya kenapa saya mengambil si anu dulunya sebagai khalila, sebagai kekasih, sebagai teman. Perhatikan di sini. Jadi ucapan penyesalan ini menyesal terhadap kejelekan yang dilakukan dan terhadap ketaatan. Kalau kejelekan, menyesali apanya? Pembalasan ya. Kenapa saya lakukan ini? Kenapa? Kalau ketaatan, apa yang disesali? Kenapa kurang? Penyesalannya kenapa kurang? Kenapa hanya bisa, hanya ketaatan yang itu saya bisa lakukan? Semuanya menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Perhatikan kalimat li hayati, kata Syekh, pada ayat ini menjadi dalil bahwa kehidupan yang sebenarnya, yang sepantasnya kita berupaya pada asalnya dan pada kesempurnaannya dan pada penyempurnaan segala kelezatannya adalah kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan qarar untuk menetap, kehidupan kekekalan, keabadian yang tidak akan pernah lenyap. Disinilah hakikat kehidupan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kehidupanku katanya. Padahal sekarang hidup kan? Di dunia dia hidup. Tapi begitu melihat akhirat, dia sadar bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Dunia, kehidupan sebagaimana dunia. Kata dunia, apa dunia itu? Sesaat, rendah, hina. Itu kehidupan dunia. Di akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau ingin cari kehidupan, cari kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Masa depan hidup, masa depan di akhirat. Mau tentram hidupnya, cari ketentraman hidup yang sebenarnya, hidup di akhirat. Cari pasangan hidup di atas. Rumah di masa hidup ini, rumah di masa akhirat mungkin. Supaya tidak ada lagi pernyataan, ya laitani qaddamtu li hayati. Tidak ada lagi penyesalan. Dan supaya tidak ada penyesalan semacam itu, maka manfaatkan betul saat-saat ini. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadi kun fid dunya, jadi kamu di dunia seperti pendatang. Bagaimana pendatang? Mau menghabiskan masa hidupnya di tempat dia datang? Tidak, bukan pendatang itu. Pendatang adalah orang yang akan kembali di kampung halamannya sebenarnya. Jadi tempat dia datang hanya sekedar apa? Sekedar mengumpul. Dia tahu betul bukan di sini, saya hidup di sini. Rumah saya tidak di sini, pasangan saya tidak di sini, kebun saya tidak di sini, kendaraan saya tidak di sini. Kampung halamannya. Di sana dia turun mulai dia kumpul. Jadi dirinya seperti pendatang. Atau hadirus sabil, orang yang melintas dalam perjalanan. Orang melintas dalam perjalanan apakah tinggal? Menetap. Kita dari Makassar akan ke Soraka. Sehingga di Sidrap. Orang yang singgah bagaimana keadaannya? Sadar bahwa waktunya sesaat. Tidak lama itu waktu. Dan semua yang akan diupayakan adalah upaya-upaya hanya untuk bagaimana supaya sampai di sana. Sesaat. Kata Nabi, jadi dirinya seperti itu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sebelum kita ucapkan ini, maka manfaatkan waktu hidup, manfaatkan juga sisa-sisa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala masih beri kepada kita.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua keadaan. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka ketika itu tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang menyiksa seperti siksaan Allah. Ini siksaan, kata saya, untuk mereka yang menyia-nyiakan hari itu, yang lupa untuk beramal guna hari akhirat. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang mengikat seperti ikatannya, sebab mereka akan dibelenggu dengan belenggu dari neraka, yang selanjutnya diseret, dihantamkan wajahnya masuk ke dalam hamim, air yang betul-betul panas. Kemudian setelah itu masuk di dalam neraka, terseret. Ini jala balasan untuk orang-orang mujrim, orang-orang yang betul-betul lalai akan akhirat, hidup hanya di dunia, menganggap dunia adalah surga. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Di akhirat maka dia dipenjara, dia dibelenggu. Adapun mereka-mereka yang tenang bersama Allah, beriman kepada Allah, membenarkan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepadanya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang. Ini panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenang apa? Tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang mana betul-betul sejuk pandangannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah engkau kepada Rabb engkau. Dipanggil, kembali engkau kepada Rabb engkau. Rabb yang telah mencipta, menguasai, mendidik engkau dengan berbagai nikmat-Nya, yang melimpahkan kepada engkau berbagai kebaikan-Nya, sehingga kamu pun menjadi wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Radiyatan mardiyah. Perhatikan, radiyatan mardiyah. Suruh kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Radiyah, dia puas. Mardiyah, jadi ridai. Maksudnya apa? Dia ridha kepada Allah. Iya. Dan mardiyah diridai. Dia mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya. Dan Allah telah ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Syekh mengatakan, ucapan ini ketika ruh diarahkan kepada ruh pada hari kiamat dan pada saat akan meninggal. Pada saat akan meninggal, ini ada yang dapat panggilan dengan panggilan ini. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada yang dipanggil dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan engkau dalam keadaan radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika meninggal dipanggil. Dan di akhirat, sekarang hubungkan dengan mutmainnah, ketenangan itu dengan kekalitannya orang-orang yang zalim lagi bodoh itu. Tidak bisa tenang, dapat nikmat kacau. Dapat cobaan kacau. Tapi orang yang tenang, yang mutmainnah, dapat nikmat, tenang dia dengan kesyukuran kepada Allah. Dapat musibah, tetap tenang dia dengan nilai kesabaran sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pantas dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Dan ini juga memberi kepada kita bahwa ada jiwa mutmainnah. Iya, dalam Al-Quran disebutkan ada 3 jiwa. Ada jiwa ammarah bisu, jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Apa? Kepada kejahatan. Iya. Kalau jiwa ini menguasai pikirannya kepada kejahatan, kejelekan, iya, solat, mengaji, ta'lim, gelisah, iya, tidak tenang dia. Kalau jiwa ini menguasai ammarah bisu, yang mengajak kepada kejelekan. Dalam surah Yusuf disebutkan. Ada juga jiwa lawamah. Iya, nafs lawamah. Ini jiwa keluh kesah. Dapat itu. Kenapa ini? Keluh kesah, keluhan. Ini jiwa lawamah. Ini tinggal kemana keluhannya. Kalau keluhannya diberi rezeki, mengeluh, berarahnya kepada ammarah bisu. Tapi keluhannya kepada dia mengeluhkan kenapa maksiat itu, gelisah dia dengan adanya dosa, maksiat. Ini apa? Berarti mengarah kepada mutmainnah, lawamahnya. Dan dia yang ketiga ini dia yang mutmainnah. Siapa yang mempunyai jiwa yang mutmainnah, maka dia yang akan mendapatkan kemuliaan ini, dipanggil dalam 2 keadaan, ketika akan meninggal dan ketika akan dimasukkan ke dalam surga di padang mahsyar. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma rizqna an-nafsal mutmainnah wa amitna ala dzalik. Baik, surah Al-Fajr. Bila tutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya untuk Allah. Sekian.